Deva Agustiana. Oke. Lagi di tengah laut, bukan Wah. halangan. Udih, buat nonton final MPL. Salam dari Johor Bang, Gila di tengah laut bro. Lagi berlayar kah? Di tengah laut, lagi cari duit aja. Di tengah laut, dapat sinyal untuk nonton MPL bro. Mantap, hati-hati selama perjalanan. Pokoknya, kalau pesawat safe flight, kalau Safe flight. berlayar safe apa? Safe cruise. Safe cruise kali. Apa ya? Oke. Karena nggak ada yang tahu bahasa Inggris, payah kita kiri kanan. Oke, MPL Playoff Arena coba. Udah ada yang punya tiket M4 belum? Udah ada belum? Udah ada. Udah ada ya? Udah ada yang punya? Boleh. Udah ada yang punya tiket impor. Kalau yang udah punya boleh diangkat ya coba. Coba angkat. Boleh diangkat dulu tiketnya. Tuh dapat tiket gratis dari Boogie Bag kalian ya guys ya. Nah. Dan ini buruan sekarang Masih kalian diskon loh. beli. Masih diskon, jangan sampai kalian tertinggal kayak tiket playoff ya. Sampai bahkan harus nonton di depan. Jadi ingat, ini siapa cepat dia debat. Dan Gimana? juga Debat? Benerin dong, dia dapat gitu. Oh iya dapat. Gak support ya guys ya. capek aku tuh. Aku tuh kadang udah lelah Ji. Sudah lelah aku membenarkan itu semua. Tapi teman-teman jadi dicek aja. Itu tadi udah ada juga link yang memang sediakan. Kalian yang memang bertanya-tanya bang pengen nonton encore kapan? Mau belinya gimana caranya? Tuh udah dikeluarin tadi linknya. Dan dikeluarin juga QR code-nya. Ya udah let's go. Ya let's go. Ini dia game recap dari game yang ketiga. Oke, Skyler dengan Cloud-nya. Oh, ini impact player ternyata buat Arky Hoshi dan Suns. Impact player untuk Onyx karena Suns yang menghentikan langkah pemain-pemain Arky untuk bisa masuk lebih dalam lagi dan memukul mundur semuanya. Waktu team fight terjadi, yang memang yang memberikan damage sebesar pasti datang dari Mia ataupun dari Karina sendiri. Tapi Lilia yang mencegah, yang mengikat kaki dari hero Arky untuk kabur, untuk kembali lagi. Dan membuahkan hasil yang sangat-sangat positif sekali. Sedangkan Atlas dari Vin berulang kali gagal untuk mengangkat pemain dari Onyx. Meskipun memang bisa angkat ya, ini masih banyak skill escape yang bisa dipakai. Seperti tadi adanya Hidden Moonlight atau bahkan dari Black Shoes. Jadi masih bisa dimainkan dan kalau mau narik Karina atau Matilda ini masih bisa diselamatkan. Sorry, Karina dan juga Fredrin ya. Karena dua-duanya ini tebal, satu. Yang kedua, mereka punya Matilda. Matilda dengan Guiding Wind-nya. Ya ini kalau nggak tumbang dengan satu Calibers, kabur aja ke belakang ikut Matilda Airlines. Oke, Matilda Airlines. Dan sepertinya sekarang kita akan berputar lagi nih. Langsung saja menuju ke band Epic. Tapi sebelumnya nih ya, gue ingin menyampaikan sebuah informasi. Ini kayaknya semakin banyak lagi. Jadi teman-teman di luar sana berhati-hatilah. Kenapa? Karena ada satu account yang mengatasnamakan Bulung. Lalu dia nge-follow-followin semuanya. Terus menawarkan untuk mengabarkan kalau Bulung itu ada giveaway. Tapi itu tuh tidak ya teman-teman. Itu adalah fake account yang mengatasnamakan Bulung. Yes, jadi buat Jadi kalian jangan semua, sampai tertipu ya. jangan sampai tertipu. Ingat ya, Pak Pulung kalau dia bilang giveaway ada, pasti ada. Itu pasti di IG-nya gua. Di IG-nya gitu. Pak Pulung ya, karena tentunya buat kalian semua kita akan menunjukkan drafting band and pick 1-1 Kadika. Sedikit berubah karena akan ada Grokah dari tim RRQ Hoshi Pak Pulung. Oke, bisa dibilang seperti grok. Jarang sih tapi ya. Jarang dilepas ya. Bahkan nggak terlepas dari 3 game yang sudah dimainkan. Oke. Dan ini 4 kali loh berarti buat RRQ mereka first pick. Itu dia, Grok band. Masih tetap dengan 3 band awal, RRQ Hoshi dan Onyx. Bakal band ke arah Valentina kah? Atau ke arah dari Beatrix? Iya, Beatrix tadi nggak kelihatan juga. Valentina, mungkin opsi terbaik untuk Onyx. Karena Valentinanya juga berulang kali merepotkan ya. 2 game Valentina menjadi kunci dalam permainan. Berarti Betul. Valentina untuk sekarang kemungkinan besar harus di ban terlebih dahulu. Apalagi sekarang first pick-nya adalah hierarki. Mereka Setuju sih. mengamankan Valentina ya udah. Gue setuju banget. Udah ban aja sih Valentina ya. Tapi bisa ban aja udah. Dibandingkan kelimpungan dan bahkan harus menggunakan ultimate yang tidak bisa diambil. Iya kan? Ada Kali Pakito? ini Pakito. Ada Pakito. Tadi Pakito di first pick bukan jawaban. Matilda ada, Lilia juga ada. Tapi masih dengan Pakito. Albert gak sini? Rasanya cukup template. Ya tadi Bisa bergerak ke Albert tapi disesuaikan lagi ya. Dilihat dulu nih draftnya Onyx seperti apa. Bener, masih ada Lilia lagi ya. Lilia yang bisa diambil, Yap. Matilda juga bisa diambil. Itu Yap, dia. dan benar Lilia lagi. Hero-hero pejalan kaki bertemu dengan Lilia. Capek. Mohon maaf lahir dan batin kan Ini dipegangin. Dipegang kakinya. langsung Idul Fitri ya, langsung mohon maaf lahir batin ya. Iya mau gimana Pak? Ini dia pick Matilda enak. Mau dengan 2 hero yang sama lagi Gak seperti tadi. apa-apa, pick aja Matildanya dulu. Ikutin ritme dari tim RRQ. Ya. Dan itu pun nge-deny lagi kan. Iya. Midliner yang biasa digunakan pula oleh Clay. Ya, Kalau nggak Parsianya Entah bisa itu kena. Yimnya, entah itu Parsianya. Iya. Dan juga Cloud kan tadi. Mereka langsung ngamanin Cloud, Parsha, ya Matilda. Apa tuh tulisan?
Gak Apanya? kebaca. Tulisannya apa tuh? Gak kebaca, Pak. Always on the way. Gak masuk ke kamera. Oke, masih dengan Matilda dan juga Ya, Lilia. Matildanya ambil aja. Ya, ini dua, Matilda bahkan ngedinai ya. Sebenarnya beberapa hero-hero yang seperti Eve, Marsha. Yang kalau memang harus buka skill, nunggu dulu, Iya. channeling. Jadi bahasa di cancel dengan Matilda. Matilda dia jadi bahasa Arnas. Nyelamatin Bubar, temennya bubar. semuanya. Ayo Atau sini. bubar. Tarik, selamat. Tide Oke, Beatrix. Udah langsung diamankan. Plus Lolita. Oke, ini yang berbeda dari Archie Pick Jadi- kedua dan ketiganya. Dipaksa untuk pick ketiga dari tim Onyx adalah nge-pick Marksman-nya, Pung. Nggak mau kelas picknya tadi. Dipaksa. Karena RRQ udah dapetin duluan MM-nya. Kalau nggak dapet MM, ini di-ban MM-nya 2. MM dari siapa? Dari cewek. Ditutup lagi lah. Apakah Irina atau apa? Tapi Esmeralda tetap berat untuk seorang Boots ya. Oke, Esmeralda Boots. Bukan Fredrin berarti ya, udah berganti. Dan masuk ke dalam banning phase. Lolita yang bakal bisa ngedinai juga untuk Soul Bloom yang dipakai oleh Matilda. Dan yang kedua, Esmeralda di sini bakal bisa ngambil shield, extra shield yang diproduksi oleh Lolita. Sementara Dairet adalah satu pakem utama ya. Iya, Apabila- kombinasi ya. Apabila Esmeralda dari RXP, yuk Dairetnya dihilangin. Ya, daripada kalah di satu lane, Betul. Iya. mending dihilangkan dulu Dia- opsi tersebut. Soalnya nendangnya pakai hati banget ini si Sama Dairet. dia Sampai- mau main backline. Dia mau main backline tuh Esmeraldanya. Dan ya, kalau ada Daerot, ini kombinasi terjadi loh. Daerot, Pakito. Oh, ya kan? Kita pernah melihatnya di BTR ya. Ya, Armor Max dan Breaker. juga Sorizo, wah kacau. Armor Breaker plus Physical Penetration. Ih, dalam banget. Lu defense lu dibuka terus dimasukin lagi penetrasi. Kacau jadinya. Oke, secara sustain hero Onyx Esports mereka udah punya. Mereka punya Matilda, Esmeralda. Ini dia. Ada komen dari Bae. Rek berbicara di mana Kiboy dan Ki spesialis momen. Spesialis Wah. momen. Gua aneh banget ngeliat Rek pakai baju biasa ya. Kenapa? Nggak biasa ngeliat berapa season gitu dia pakai jersey. Sekarang dia pakai polosan. Oke, semua ada umurnya. Kita balik lagi ke draft pick. Kayaknya lebih ke arah junglernya lagi deh lo. Kayaknya link lagi deh dari hierarchy lo. Kalau nggak link, kalau nggak link ini MM counter Beatrix. Tapi kayaknya Beatrixnya Skylar pede banget gak sih? Bentar, ini sekarang dengan hero-hero seperti ini kan XP lainnya dihilang-hilangkan kayak begini. Apakah ini Pakitonya memang diarahkan banget ke... XP ya. diarahkan banget gitu loh. Dipaksa. Disuruh ke Dipaksa, XP. iya dipaksa ke XP gitu loh. Ya. Dipaksa banget. Karena enaknya padahal di jungler kalau dari tim hierarchy. Kenapa? Sideline mereka udah sakit banget damage-nya. Mereka juga udah punya Pakito di jungler. Itu kurang apa lagi? Kan link lagi. Jungler Link. lagi. Oke, Tutup. udah 3 game. Funny Link. Di ban semuanya di ban phase yang kedua. Lancelot pick dengan Aduh. cukup cepat. Lancelot yang akan bisa memakan Lolita, bisa nabrak karena dari Beatrix di early game. Cow jungler gak sih? Cow jungler atau Pakito jungler. R7 main, Yuzong? aku sih pikiran Yuzong ya. Tapi Yuzong berat. Lawan Esmeralda. Ya, 50-50 ya Esmeralda. Tapi untuk tim fight-nya lah yang dilihat. Karena gak ada hero belakang juga buat Onyx. Hayabusa. Bisa. Hayabusa. Hayabusa jungler. Hayabusa jungler, Pakito tetap di samping. Mainnya di situ. Mid lanernya pakai yang punya range. atau Waduh. sekalian aja Emon gitu ya. Aduh, cakep-cakep bener sih. Ih, lope-lope. Ini dia, garis keras dan ternyata di sana Khalid. Khalid dan Yes. Eve. If-nya bisa di cancel, Khalidnya bakal jatuh ke R7. Berarti ini Pakito. Buat jungler. Counter Esmeralda dulu. Khalid. Khalid. Ya, tapi kan DJ Khalid on the floor. udah agak diturunin ya damage-nya dia. Tapi masih bisa, masih bisa. Ada quick sand guard untuk bisa defense juga. Biar tidak close link untuk melakukan recall. Dan last pick-nya. Kita belum melihat adanya gold laner bagi Onyx Esports. Ini Melissa banget sih. Eh, Melissa. Gak ada bisa gapai Melissa. Setuju lah. Melissa lah. Melissa juga bisa save nanti ketarik Matilda. Melissa main WON, itu Khalidnya tumbang. Cuman masalahnya Melissa balik lagi. Yang dia bawa Inspire. Ini kotak gede Matilda, banget loh. Matilda. Ada Matilda Matilda, harusnya. ada Matilda. Harusnya Matilda. Melissa ini. Matilda apakah emang bisa terus-terusan Melissa kalau nggak meng-cover? clean. Melissa kalau nggak clean. Dia butuh bersih. Cloud ternyata. Cloudnya Wow. masih standby. Gila. Keras nih tabrak nih. Iya, Ini nabrak nih. iya loh. Kompos nabrak. Dia beranikan diri nabrak.
Iya, jadi Lancelot Cloud bisa langsung ada di sampingnya Yves. Yves-nya bakal kaget. Bentar, apakah dia ngamanin Lancelot di early, Cloud untuk late game? Ya, setidaknya ada safety, ada jaminan juga. Lancelot early, Cloud dan Esmeralda juga ada di late game. Lilia bakal Main late game. ya bakal mainin buat di early game-nya. Ada Lilia Matilda yang selalu jalan bareng-barengan terus-terusan. Sedangkan RRQ, mereka early-nya cuma punya Pakito. Ini apalah? Beatrix, ini Beatrix-nya sih buat late game-nya kan. Lolita, Khalid Yves. Gak ada early kecuali Khalid sama Pakito. Iya, ini early-nya. Tapi ya dengan match up seperti ini, early game siapa yang pegang? Ini dari tadi selalu bisa menang. Oke, siapapun yang memegang early game kali ini akan berhasil mendapatkan kemenangan. Tapi Onyx telah memimpin atas RRQC. Apakah sang raja akan membalikan keadaan? So, FPL Playoff pada tepuk tangannya! Oke. Masih semangat. Ini dia. Go to the land of doubt. Game yang keempat. Game yang keempat. Akan menjadi skor 2-1 untuk RRQC. Karena pasti itulah yang diharapkan oleh tiap fans yang ada dari RRQ Kingdom itu sendiri. Hanya saja yang mungkin akan terjadi hal seperti ini. Pakito ketemu Lilia di awal-awal kayak begini dengan spell yang tidak ada selain dari Retribution. Sulit gak sih, Pak? Sulit gak ujung-ujungnya? Ya, solid banget. Dan bakal lihat di arah top lane. Boots melawan R7. Dan bahkan kita bisa bilang nampaknya dari tim Onyx mereka bakal coba menyelamatkan seorang Cloud di arah bottom lane. Oke, Albert sudah berhasil mendapatkan lagi karena satu Little Wanderer. Tapi Finn didorong mundur, Guardian Bulwark dikeluarkan, Wave Minion di tengah harus diamankan. Sementara di atas antara Esmeralda dan juga Khalid. Kalau kita lihat dari minimap, ini akan terus-terusan bertarung entah sampai kapan habisnya. Karena R7 sendiri dengan Khalidnya punya quick sensor gitu loh. Iya. Dia bakal bisa ngedep di depan umum kan begini kan. Dia. Tuh itu tuh, udah ngedep juga akhirnya. Tapi ya untuk di bottom lane-nya dari Kiboy masih nempel juga ya. Dan ini Onyx Esports akhirnya mereka juga memperkuat backup-nya di arah dari gold lane. Wow, saya seorang diri di caster Indonesia. Tapi kita selalu 4-2 loh dari tadi kayak gitu. 4-2. Belum ada 3 sama. Belum ada tiga Belum ada sama. ya, belum ketemu nih 3 Gak sama. pernah ada yang satu suara. Dan ini pakai Rainer is okay, asal jangan kayak Mirko. Tadi pas turnamen ya. 11 pakai Rainer gak tuh? Dia pengen jarak dekat pakai Rainer. Nah, pengen dia pengen kayak gini nih. Skylar aja ganti ini biru. Enggak, tadi bercanda aku sama Mirko pas tanding. Iya, Mirko tapi memang jago, Pak. Udah jago ganteng. Udah lagi. jago ngekes, Jago jago main. jago Ya, Chris. pakai kumplit lah udahlah. Aduh, udah semangat. Silakan lo. Kita malah curhat di sini. Oke, Skylar dan juga cewek bertemu di record lane. Sementara di atas ada 2-1 tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan bongkaran Esmeralda. Hanya saja sekarang di area dari Taltal ada R7 yang mulai lompat dengan satu kisah tornado yang dia miliki. Ada Phantom Execution. Sementara lagi Sentrum tadi udah langsung dikeluarkan pula. Namun untuk kali ini dengan satu cycling setidaknya dia bisa menyelamatkan diri dari rekannya. Walaupun untuk dirinya sendiri harus dikorbankan. Turtle menjadi milik dari Kairi. Kairi dapetin Turtle itu adalah salah satu poin yang mahal menurut aku. Kenapa? Kita melihat cewek ini butuh late game insurance. Ada supply dana tambahan lah. Ini namanya subsidi silang dari seorang cewek. Oke. Subsidi silang. 3 support emblem, Esmeralda, Cloud, dan juga Matilda. Sedangkan dari Skylar-nya dengan adanya Weapon Master pastinya yang dipakai juga. Dan jungle-nya, ini dua-duanya bakal fokus untuk dapetin team fight ya, menangin team fight-nya dengan killing spree yang dipakai. Jadi cuman ada 2 titik di movement speed buat si Albert ya, bedanya 3 maksimal speed-nya buat Lancelot, buat Kairi. Oke, ada tim fight kah sebentar lagi. Sans, knockout strike, Black Jones, Hey, dan kalau cepat. Pakat. Kali ini Sans tidak ada sprint. Mencoba untuk bertahan, masih bisa dijemput oleh seorang Kiboy. Kiboy save the day, tapi dari bottom lane. Dari seorang cewek bakal coba ditunggu. Sekarang is coming up, tapi sedikit terlambat pergerakan dari seorang Albert untuk mencoba menjegal seorang cewek. Oke, Skylar di bawah udah bisa menghabiskan langsung ke arah wave minion. Wave minion habis, ini tolong dihabisin juga nih, 90% nih ya. Hampir habis tuh harga, hampir gratis tuh kalau belanja. 90% teman-teman, diskonnya ada QR code, kalian bisa langsung menggunakan. Makanya nobar RPL sambil order grab, nikmat banget. Wow, di arah bottom lane Kiboy udah mulai harus respect dengan damage Skylar. Flicker digunakan karena 1 kali tembakan lagi mungkin saja dari Kiboy bisa ditumbangkan. Skylar, again basic attack-nya biru. Memang terlihat di nerf tapi ya
ketika di tangan yang tepat, itu cukup berbahaya Pak. Yap, sementara itu sekarang Suns pun langsung dihajar habis-habisan. Sunsnya diusir mundur, harus recall di area inner turret di bawah. Battle Mirror Image dikeluarkan pula Esmeralda di area mid melakukan sebuah rotasi, bergerak sepertinya untuk bergabung mengamankan ke arah turtle selanjutnya. Ada Keyboy, lalu udah ada charge. Walaupun untuk kali ini Guardian Bulwark ya, namun bisakah dia bertahan karena itu adalah sebuah trigger dan juga real animation di bagian belakang. Ceweknya diusir mundur. Tapi turtle ada di bagian bawah dan dekat sekali dengan beberapa pemain RQOC dan mereka harusnya bisa mendapatkan turtle ini tanpa ada gangguan. Dan Ya, begitu berarti. tidak ada Little Wanderer, tandanya tidak ada jembatan untuk Kairi pulang. Iya. Itulah yang dilakukan Kairi ketika terlihat gak ada hero dari RRQOC, gak ada jembatan pulang. Daripada gue dive in, masuk Iya. ada retribution, gue tumbang. Udahlah. One way ticket jadi ya. Bang? Iya, bukan one way ticket lagi. Ini perjalanan pulang tanpa pergi. Pergi tanpa pulang. Oh ya, sorry dong. Oke, Cloud dengan Demon Hunter Sword dan mungkin untuk Matrixnya BOD akan jadi target item pertama dia. Tapi dia juga punya Furious Hammer yang kita tahu ini Furious Hammer akan memberikan 12 physical penetration di early. Waduh, itu Vinnya dari tadi Guardian Bulwarknya bagus banget loh. Ini yang harus dipertahankan. Tapi Vin, sedikit lagi HP bisa. Untungnya ada 2 player. Namun Paki Albert mendadak mulai masuk. Hanya saja belum ada tadi satu hit pun yang masuk ke arah player Onyx. Yes. Bukan hanya itu aja Pak Pulung. Yang harus diperhatikan oleh tim Onyx Esports adalah gimana caranya menjaga cewek dari serangan dari belakang. Berkali-kali Albert dan siapa tadi ya yang mencoba untuk mendapatkan cewek di arah belakang. Ketika lihat ada Battle Mirror Image, itu target utamanya. Lambang X itu bukan tanpa alasan. Aduh, Rennernya connect dan Untung- charge-nya juga connect. Untung menit 5. Iya. Bayangin kalau itu udah menit 15 sombong Bapak. Buset, dah 15. Damage-nya bisa 2-3 kotak ya. Betul, Bapak. Langsung masuk. Oke, tapi goldnya tidak terlalu jauh berbeda. Boots, satu buah enchanted talisman baru saja selesai. Tapi team fight di area dari gold. Ini dia. Dari game yang pertama, kita tahu bagaimana beratnya untuk melakukan farming di gold lane. Dan 2 tim ini tetap berfokus untuk memenangkan gold lane mereka. Di area dari Purple sendiri ya, ini kan oleh Onyx pun sepertinya nih mereka semua udah mulai berkumpul. Ini setup seperti apa yang akan mereka rencanakan di RQOC. Karena RQOC sekarang pun mereka harus menyamakan dulu kedudukan agar bisa menyeimbangkan lagi nanti entah itu dari segi boostingan mental yang mereka punya. Tapi dia bagian Oh my atas. God, Boot. What are you doing? Sprint telah digunakan dan untung R7 tidak ada satu bar terakhir. Yep. Let of Despair again, Skylar. Ini permainannya seperti Kabuki ketika dia fokus pada Blade of Despair. Ingat gak, Bu? Iya, dia punya Blade of Despair tapi punya Furious Hammer juga. Iya, tapi Jadi- dia bukan dalam owning position loh menurut aku. Dia dalam posisi yang sama rata. Kalau under, tidak juga. Jadi keputusan yang cukup matang dan berani. Tapi kita bakal lihat apakah team fight terjadi. Satu buah reward manipulation. Kairi ditutup. Antam ke arah belakang. Cewek telah dikeluarkan. Dan bahkan Alpha retribution di top point. Berhasil mendapatkan satu. Ke arah belakang. Dia terus sakit dan teruskan kemenangan itu semua. Pun dijemput. Execute Israel. Pun menjadi korban setelah hilangnya satu persatu. Oke, hanya saja untuk kali ini mid lane yang berhasil langsung diamankan oleh pemain dari Onyx. Bergerak lagi semuanya ke area mid. Ada gold buff yang menarik perhatian dari Albert. Tapi di area tengah dengan Bennett menghilangkan satu wave minion. Skylar menjadi abang-abangan yang memang menjaga pertahanannya dengan sangat-sangat baik. Dan di bawah wave minion dihantarkan pula. Wow, itu dia. Tinju dibalas penjol. Waduh. Dan bahkan lihat purple buff kali ini terbuka. Kairi. Ingat Kairi masuk sekali. Ini berat. Dan bahkan dari satu dan tidak ada Black Juice. Nakosa dikeluarkan 3 coverage lagi untuk seorang Kairi saja. Untuk seorang Kairi, purple buffnya walaupun dia bukan pakai link, di cover 3 orang Broy. Yep, dan sekarang terlihat untuk Cloud-nya diberi makan oleh 2 web sekaligus. Cuman itu memberikan celah di mana di bagian bawah berarti minim penjagaan dan tidak ada penjagaan sama sekali. Skylar sangat pintar untuk memanfaatkan itu semua. Berhasil menghancurkan Auto Turret dan objektif pertama sudah berhasil diambil oleh RRQ Hoshi. Dan ini harus mereka lanjutkan terus-terusan. Skylar, dia harus bisa dihentikan ya, karena semakin late game semakin sakit. Itu connect-nya, damage-nya sakit banget dan Yip-nya menghilang. Hanya saja untuk kali ini Pinnya apakah bisa bertahan karena memang sempat dikeluarkan tapi tidak. Karena langsung menghilang diri ya, Ranking Stylestrom mulai menabrak ke bagian depan tapi malah dirinya kali ini Arseven terjebak di bagian depan. Untungnya masih ada quick send guard, dia numpang ngedep di depan umum, Mbak. Itu dia DJ Khalid on the floor.
Walaupun belum berhasil mendapatkan apapun. Dan ini dia. Gue dijebak ke sini sama cewek gue. Bohong sama pacar demi nonton MPL. Nonton Kyrie, ya Allah. Makanya bang, ganteng sama jago retri ya bang. Berat saingan lu bang. Bang. Berat banget berat. Saingan lo. Kayak gue langsung Kyrie soal mirip. Oke, kita bakal menuju ke ada line up lagi ya. Iya, langsung ya. boleh fokus ya. Iya, dan mulai kita bisa lihat di mana Koi nampaknya akan Keyboard. coba melakukan poking terhadap seorang keyboard. Dari segi damage yang dilihat, kayaknya Koi ini bisa menuju ke arah NOD nantinya. Tapi dengan ada posisi R7 yang terbuka, para pemain dari tim Onyx, mereka juga tidak takut dengan R7. Kenapa? Dengan adanya stream illegal yang dilakukan oleh seorang keyboard, ini bisa jadi satu buat invite loh. Wait, Tapi masih ada jemputan. Jemputan terjadi. Wah. Oleh ke arah belakang. Dan itu dia. Distraction yang dilakukan Kyrie versus Skylar. Dan bahkan Skylar mencoba untuk menggunakan radar rapat di daerah belakang. Bos. Surprise attack. Di daerah belakang masih ditutup oleh seorang Albert. Dan bahkan mega kill didapatkan karena dari seorang R7 udah nggak ada yang bisa jemput lagi. Oke, R7 tertinggal sendirian setelah ada tadi gocekan ranking sensor udah dikeluarin. Untuk quick sand guard-nya sudah terlihat semuanya dalam masa cooldown. Hingga dirinya hanya bisa mengeluarkan Desert Tornado yang dia milikin. Walaupun animasi dari Desert Tornado itu udah diturunin ya Om ya. Betul. Tapi tetap dengan deretan lawan yang begitu banyak di depannya. Bapak-bapak juragan tanah itu pun tidak akan bisa lagi. Sementara sekarang Lordnya akan diamankan oleh pemain dari Onyx Esports. Karena untuk pemain dari Kiyoshi agak sulit untuk bisa masuk ke bagian dalam walaupun sekarang Ridwan manipulation tapi dipanggil kan ada satu second kita juga kayak Dingwin. Tapi ternyata Lordnya berhasil didapatkan oleh Alam Kiyoshi. Oh my God! Rena Rapati from Skylar berhasil mencuri Lord. Tugas awal kita bergat. Oh my God! Dan itu menstabilkan lagi permainan dari RRQ Hoshi dari sisi wave-nya. Gua kaget banget karena gua kira kalkulasinya nggak dapet. Dan bahkan Rena Rapati sampai membuat terjatuh. Dan gila, ini benar-benar di luar nalar permainan seperti biasa. Sorry, gua agak kaget tadi soalnya. Oh my God. Oke, tapi Blade Armor sudah selesai juga untuk Bots. Dia agak sustain untuk berhadapan dengan Skylar. Karena Blade Armor akan menjadi potongan puzzle untuk Onyx Esports. Ataupun nantinya untuk RQ Hoshi sendiri berhadapan dengan marksman yang cukup tajam seperti ini. Untungnya ada Lilia Untungnya. was a little girl. Iya. Untungnya masih ada Pak Pulung juga. Dan bahkan Albert di depan sana. Bakal siap untuk mendistraction. Matilda ke arah depan. Masuk terlalu jauh. Keyboard terlalu sakit damage-nya. Mundur ke arah belakang. Rena Rapati membuat Bolt sedikit kewalahan. Kyrie makes everybody. Dapat selesai. No better plan. Albert. Satu poin kill. Mundur ke arah belakang. Hingga hilang. Ini bencana untuk tim RRQ Hoshi. Oke, ada 3 player kali ini dari RRQ Hoshi dan mereka pun harus reset lagi setelah tadi mendapatkan Lord. Mereka hanya tinggal untuk sekarang ini hanya menstabilkan lagi nih. Nggak perlu terburu-buru, tapi Skylar udah mulai hadir untuk bisa memberikan bantuan. Namun tadi ada setup yang memang berhasil di counter balik oleh Onyx. Bagus banget setupnya. Lilia lagi was a little girl dan eksekutornya Kyrie. Sing. Oke, kita lihat untuk instant replay by Samsung Galaxy A series. Ini dia Blazing Duet tadi cewek juga bisa masuk. Dan stansnya yang menjadi eksekutor sebenarnya. Karena dari arah belakang stansnya ini nge-delay pemain-pemain RRQ Hoshi untuk kembali ke belakang sama dengan game yang ketiga. Untuk nomor 16-nya dapat banyak ya. Kalau enggak itu mereka bisa wipe out lah. Itu bisa rata loh. Tadi itu 3 tuker 1. Itu ngasih waktu. Iya. Walaupun itu ngasih Persekian waktu banyak banget. Walaupun waktunya dikit doang gitu kan. Tapi setidaknya ada banyak momen yang berubah. Bro, Apa itu? duit bisa dikejar. Betul. Level bisa dikejar kembali. Betul. Tapi ada satu yang nggak bisa kembali. Apa? Waktu. Bener. Jangan pernah sia-siakan waktu bersama dia. Orang-orang tersayang kalian. Cie, jomblo. Bentar lagi kalau nggak- Curhat aja heran. Ah, Apa sih? Orang ngomong fakta. udah ngomong. Udah om, ini daripada gua ikut nih orang. Oke, dan Cloud-nya ini duel marksman ya. Balik lagi dengan adanya Blazing Duet, Twin of Nature sudah tersedia bagi Cloud. Sedangkan untuk Beatrix-nya kita tahu bagaimana sakitnya hero ini dengan basic attack-nya di Virus yang dibawakan nanti. Yap. Masuk ke late game. Jadi semua akan berfokus untuk marksman. Yap. Semua akan harus bisa numbangin antara marksman atau Yves-nya bahkan. Tadi Yves-nya tumbang kan tadi. Dari Clay-nya disamperin sama Kyrie. Oke. Item execute, basic attack. Atau pangsit basic attack di samping dari si Clay. Nah, ini lagi nih, momen di Lord. Momen di Lordnya ada momen yang sangat mungkin ditunggu-tunggu oleh siapa nih. Tapi pinnya tertinggal. Ada Phantom Execution nggak kena, tapi Tonrosnya balik badan Kyrie. Dalam hitungan source skill, Kyrie udah all in. Dalam hitungan source skill ya,
Kyrie udah all in dan cooldownnya tidak secepat Albert. Tapi lihat, R7 bakal coba clear terlebih dahulu. Bakal coba ditabrak oleh seorang Boot, tapi sekali lagi coming up, Albert mengusir seorang Keyboy. Dan ini adalah keputusan yang tepat dari seorang Kyrie. Dorong dulu aja minion di arah top lane. Biar arah Chelsea ke distract, dia reset lagi. Iya. Reset lagi, ulang lagi sampai ada, terus Iya, Phantom sampai- Execution. Oke, balik lagi, teamfight lagi. Sampai sausnya ada lagi semuanya ya. Kayak segini nih, kan hijaunya udah muncul nih di kanan Ya. atas. Oke, gue bisa punya Phantom Execution nih. Mau teamfight lagi nggak? Ayo. Gas. Ini di tengah nih gregetan banget ngeliat satu outer turret di mid lane ini ya. Gregetan banget. Itu didorongnya, ditendangnya di bagian pondasi sedikit kayaknya udah langsung hancur. Salah. Jadi- Lo tau gak Pak Pulung? Ini Kyrie ngebasin rambut aja dia udah hancur. Karena Kyrie pakai head and shoulder. Ih sedap kali. Nah. Iya, dia mana mainnya kenceng banget ya kan, makanya pakai Samsung, pakai defense-nya Samsung Galaxy S series, Pak. Makanya tuh kalau untuk main lane slot kayak begitu makin enak lagi, bro. Makanya mau jago kayak Kyrie, mau Hey. peseng, pakai Samsung Galaxy A series. Oke, ada Oh. satu tuh outer turret berhasil Sama diambil. Kyrie kan? Iya. Nah, dikibasin rambutnya tuh. Oke, BOD juga selesai untuk Kyrie. Team fight ini bakal terjadi untuk Lord. Tapi Lordnya belum yang evolve. Jadi sebenarnya kalau siapapun yang mendapatkan Lord ini sebenarnya masih bisa bertahan. Yep. Cuman ya kalau sampai kecolong lagi ada tim wipe yang terjadi. Ya salah satu tim ini harus bersiap juga dengan resiko yang terjadi. Oke, sementara Butch belum mau bergabung, Konsil, hanya konsil. saja sekarang konsil. Mau pergi ke arah mana, posisinya ketahuan dan Keyboy pasti aku sudah memberikan informasi kepada rekannya. Untungnya satu hal Pak Pulung. Apa itu? Dia tuh nyari cewek. Dia tuh nyari cewek. Tapi lihat R7 terkena damage cukup sakit. Dijemput, Belum dijemput. ada quick stun guard. Masih bertahan, lihat lagi-lagi ngedep dulu bos. Ngedep dulu, Bos. Ngedep dulu bos. Ngedep depan umum, Bos. DJ Khalid. DJ Khalid. On the floor. Oh, sudah pasti. DJ Khalid on the floor right here. Masa ya DJ Khalid on the spot kan beda lagi. Ya, kalau misalnya DJ Khalid on the fly, beda lagi. On the sky. Ntar jadi DJ in the sky. Hey, namun kita lihat tuh ada kakak megang tim RRQ. Yeay, mudah-mudahan tim RRQ menang juga ya kayak pasti doanya seperti itu kan. Kak, tolong ya. Amin, amin. Jangan buka masker ya kak. Kita nggak kuat kak ngeliat yang adem-adem. Bener, aduh. Kita Mario. cuma manusia biasa kak. hai. Tapi sebelum itu ada Finn. Mencoba untuk mengganggu seorang cewek. Albert melihat sedikit distraction Sans. Sans gak punya Black Juice. Informasi telah diberikan. Aduh, retribution akan Wah, terjadi. keren. Tapi Albert terlalu dalam. Dan posisi dari Finn sekaratul. Maut yang bisa ditumbangkan dengan cepat oleh pemain dari tim Onyx Esports. Ini digeser ke menit 18 gak sih Lordnya? Digeser ke 18. Tanggung banget loh ini. Ini bisa dibilang mereka akan melakukan satu buah distraction. Lo mau Lord, tapi lo wipe out. Yap. Putusan itu. Lo mau Lord, tapi lo wipe out. Itu pilihannya. Dan ini ya dari sisi rapi-rapian mungkin wave minion management Onyx Esports mereka unggul. Jauh. Di bottom lane-nya lihat seberapa jauh itu udah panjang banget tuh lane yang dibangun sama Butch. Tahu nggak? Udah ngelewatin river jauh banget masalahnya. Ini bukan tipikal bermain boot. Ini tipikal bermain Storizo. Oke. Yes. Dia nggak peduli, dia nggak bakal team fight. Lihat, di bawah terus. Dan R7 harus bantu tim fight. Kali ini, menurut aku pribadi, informasi telah didapatkan oleh seorang R7. Di bawah masih ada Esmeralda. Esmeralda sudah membantu. Minion masih bergerak. Tim Mobil fight. dikeluarkan. Tim fight terjadi. Real World Manipulation. Dan bahkan planting dua dari seorang cewek. Masih bisa ditahan. Albert, immortality-nya pecah. Bahkan coba bunuh ke arah belakang. Para pemain dari tim Onyx mereka kehilangan seorang Sans. Tapi lihat. Dari seorang bus menutup seorang skala dan Albert. Where are you going? Uh-oh. Mantap dengan Janetro. Looking for double kill. Tidak ada puncher. Finn akan mengorbankan jiwa dan raganya untuk seorang R7. Oke, 3 player Roji. Gue udah bilang, lo mau lo tanpa wipe out. Lo pilih aja. Hampir terwipe out loh barusan Akiosi. Untuk dari formasinya, ini terpecah belah banget loh. Tadi sebelumnya, lo gue kasih Lord, lo wipe out. Oke. Sekarang, oke lo gak gue kasih Lord, tapi ya tumbangnya banyak deh. 3 Pak. Iya, gak, Betul. Kalian segini Pak. gak ada opsi. Oh bawa, Pak Bulung gak ada opsi. Oke, dia Lordnya di reset. Lordnya di reset menit 18. Iya dong. Meledak-meledak udah ini Lordnya habis ini. Itu belum kan? Belum 18 ini. Tapi udah sampai pun gak jadi ini mah. Gak di reset ini. Nggak, nggak di reset, nggak di reset. Nggak di reset. Nggak di reset, oke. Oh, kok gak di reset ya? Gak, keputusan orang kan beda-beda. Beda. Pak. Keputusan orang beda-beda. Oh mungkin mereka ingin mendapatkan dulu ke arah satu best turretnya dulu Pak. Oh benar. Baru benar, Lord selanjutnya itu Benar. langsung fokus ke base utama. Benar-benar. Wow. Wow. Benar itu make sense banget. Jadi pakai Lord yang ini. Dapat best turret dulu. Innernya dulu, super minion, pasif kan udah nggak ada. Ah. Sekaratin, nanti Lord selanjutnya bikin berantakan lebih best turretnya, jadi one straight boost. Iya. Maka sense. Tuh, make sense. Ya, maka sense. Capek.
Capek banget gue, tapi ini dia damage deal by Axe Clay merajai. Ya, Clay di garis depan pastinya dengan Yves-nya dia. Karena ini adalah hero yang punya jarak sangat-sangat jauh sekali. Tapi lawannya dia sebenarnya masih ada Matilda sih. Counter utama, counter alami untuk Yves. Oke, ini di bawah Lordnya udah siap untuk masuk, tapi Konsil di manakah itu berada hanya Finn sendirian? Coba itu dengan atas satu besarannya dihancurin lagi. Konsil, di manakah kau berada? Kenapa nyanyi sih? Karena team fight akan reset lagi. Seperti yang lo bilang, Ulu. Maka sense ketika tidak di reset lordnya. Karena dihancurkan dulu. Ini bermain trigger disiplin opung. Jadi Oke. nggak menggebu, nggak adrenalin rush, tapi grogotin satu-satu. Bahkan lord selanjutnya didapatkan Onyx sekalipun dia mau end atau tidak, itu kayaknya lebih ke arah tidak. Ya, dan pada akhirnya juga ya dari game time seperti kita melihat adanya late game. Waduh. Bakal ada adu tarik ulur, adu makro, adu landing phase, wave minion management. Oke, dan bahkan kita lihat juga ya, ini udah mulai memasuki Lategame, di mana Late game, Ji. Lancelot udah mulai playoff. Ini lagi hening banget nih suasana Fall off. nih. Gue denger banget tuh. Apa tadi? Lategame. Oke, biasa. Gua caster England. Bentar lu. Ini setupnya lama loh Nah ini. masalahnya, ini kalau misalnya tim Onyx ada yang kecuri satu, Yap. ini bisa dibalikin loh keadaannya. Bahkan, oke kita anggap nggak kebalikin keadaan, tapi 7.000 utang dari Arkeos ini bisa ditebus 5.000 minimal. Yap. Kalau satu ke pick off. Apalagi yang ke pick off Kairi. Wah, Sukdon. Cuma masalahnya Kairi bergabung dengan yang lain gitu loh, Pak. Kairi juga belum pecah celengan memang. Iya, boots yang mau dihancurin ini butuh berapa banyak sosmed dan butuh berapa banyak waktu. Dan itu pun bisa dihancurkan lagi oleh 4 player lain dari Onyx gitu. Oke, ini ada fun fact juga. Apa itu? Dari Sobat Mobile Legends namanya Safan Dihari. Fun fact untuk Grand Final MPS Season 10, siapa yang nge-pick Assassin dia yang menang. Menarik. Ya kan Bung? Bisa jadi Karina, ya Iya kan? kan? Terus ada tadi Link, Link, Lancelot. Lancelot. Ya kan baru itu yang terjadi. Sekarang berarti di tangan Kairi. Kalau dari Funpak. Yang Fun terjadi. fact. Mas saya. Fun fact. Oke, tapi ini dia. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Land of Dawn. Oke. Kebetulan ada teman saya juga di sini menonton. Mana tuh dia tuh? Yang biasa Nah, loh, berbicara mana? sama saya. Mana dia? Iya, Hilang langsung dia. influencer MLBB ya. Udah berubah. Udah berubah. Oke deh kalau begitu tapi R7 masih berputar aja di dalam satu rumput yang ada di area mid. Ketahuan oleh Kiboy. Kiboy mulai mendurung belum lagi. Ada Lilia yang memang sudah melakukan pergerakan sama tapi Esmeralda Pak. Ini gameplay yang bagus banget. Sedang Oni mainin dari laning jauh. Yang Iya. jarang dimainkan oleh R7 Wah. dan juga Boot. Itu maksa pulang pasti. Maksa pulang, satu harus pulang. Kalau saya game tinggal pilih. Ya. Kalau aku sih lepasin Lordnya. Ya, dan- Kalau aku ya, dia bandingkan ke colong satu. Udah ke spot juga kan, akhirnya langsung join nih bootsnya. Ya, Waduh, Vin, gini. Vin, berani banget lo sendirian. Vin Vin, harus di depan, dijemput sih. Vin harus dijemput sih. Ini bahaya banget. Dan RRQ sih, dia nggak kenal kendor. Dia masih mau Gokil lebih. RRQ. Dia masih mau divide, dia mau reset. Gila. Bisa loh mereka melakukan itu luar. Wah, Top lane. Ini Lucky Fearless. Ini berbahaya banget sih menurut gua. Karena lihat mereka nggak divide 405. Kalian sangka Rasul Maut. Bus ke arah belakang. Gak ada yang bisa scalar. Lari tumbangi bersama dengan seorang Vin. Dan ini dia cukup berbahaya ketika Bus tidak tertukar. Shutdown terjadi. Dan membuat tim Onyx Esports setidaknya mereka kehilangan satu orang Bus. Dan Oke. bahkan tiba terjadi. Winter Traction. Wah, Winter. Dan satu buah Immortality. Albert. Membuat Albert tidak bisa bertahan hidup. Oke. Ini Pentara untuk tim RRQ. Ini R7 masih dikasih Oh, waktu ditabrak. untuk bisa melakukan Gak bisa. dari quick stand gun. Tapi apakah dia bisa bertahan karena hanya sendirian. Immortal pecah kukira Paiwan ternyata membawa teman satu kecamatan. Dan hilanglah sudah. Ini dia Onyx Esports membalaskan semuanya dengan permainan 4 berbanding 2. 2 tukar 2 sekalipun itu tidak utuh. Lord bergerak bebas masuk ke arah PS. Tim RRQ. Ini Pentara. RRQ. Vin mencoba untuk bertahan. Clay gak bisa di-wall manipulation. Carry Fokus ke arah base. base-nya. Best. Dan Onyx Esports take the king. Satu nyawa tersisa untuk tim RRQ. Dan masih dalam fun fact yang memegang assassin. Mereka yang berhasil mendapatkan kemenangan. Terjadi. Terjadi. 3-1. Apakah akan ada reverse sweep atau dibalaskan